Setelah selesai berlibur di Batu Malang, tibalah saatnya kami kembali ke kampung halaman. Kami memilih menggunakan transportasi kereta api. Meskipun harga tiketnya cukup mahal, namun sebanding dengan kecepatan waktu tempuh, kenyamanan, fasilitas yang memadai, serta ketenangan selama perjalanan. Setelah sampai di stasiun Malang, kami menyewa jasa porter untuk membantu membawa barang-barang menuju ke kereta. Jujur, saya agak bingung dengan tarif porter di sini. Seluruh barang kami dikenakan biaya Rp145.000 untuk satu troli. Menurut kalian, dengan harga segitu termasuk mahal atau wajar? Kalau ditanya kenapa tidak mencari informasi dulu atau bertanya harga terlebih dahulu, saat itu kami sedang dikejar waktu dan hampir ketinggalan kereta api. Jadi tanpa banyak berpikir, kami langsung menyewa porter tanpa sempat bertanya lebih dahulu. Ini adalah suasana di stasiun Malang Kota Baru. Stasiunnya cukup bersih, rapi, dan sangat teratur. Setelah proses pengecekan dokumen selesai, kami pun segera naik ke atas. Stasiun Malang ini sangat cantik dan nyaman. Tersedia ruang santai, mini playground untuk anak-anak, ruang laktasi atau busui, toilet yang bersih, serta fasilitas air minum dari KOWE. Di stasiun ini memiliki kursi urut yang nyaman dan cukup banyak, dan stasiun ini memiliki ruang tunggu untuk kereta api luxury. Lega rasanya ketika kami akhirnya sudah berada di dalam kereta api. Tidak lupa ibu mertua saya mengabadikan momen tersebut sebagai kenangan. Semoga suatu hari nanti ada rezeki lebih untuk membawa beliau kembali ke Jawa. Ini adalah momen yang cukup langka menurutku, karena kami bisa menyaksikan secara langsung kepala kereta api disambungkan atau dicantumkan ke rangkaian gerbongnya. Kereta api pun mulai berjalan. Betapa gembiranya anak saya saat itu. Rasanya belum lengkap kalau naik kereta api tanpa jajan di dalamnya. Kami membeli satu bento dan menyempatkan diri ke kantin di dalam kereta api.
Area kantinnya cukup luas, rapi, dan tersedia tempat duduk. Sayangnya saya tidak sempat lama mengambil gambar di bagian kantin karena keterbatasan baterai kamera. Sedikit cerita, sesampainya kami di stasiun Kediri, hujan turun dengan sangat lebat. Saya tidak sempat mengambil video karena kami membawa cukup banyak barang. Jadi mohon maaf jika di video ini ceritanya terasa kurang lengkap. Hari pertama di kampung halaman terasa begitu tenang, mengingatkan saya pada masa kecil dahulu. Suasana ini selalu saya rindukan di tanah perantauan. Ini adalah bapak saya. Usianya kini sudah mencapai 62 tahun. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu hingga bapak setua ini. Semoga bapak selalu sehat dan bahagia. Ini adalah bekas warung milik bapak saya yang dulunya bekas sebagai joglangan. Sekarang tempat ini dipakai untuk beristirahat dan bersantai, terutama saat lelah setelah mengurus kandang atau musola. Mereka bertiga adalah anak dan keponakan saya yang sedang bermain bersama. Meskipun bahasa mereka berbeda, mereka tetap saling mengerti maksud satu sama lain. Ima ketemu jame. Kakiku tak cuci. Ngapa kaki mau cuci? Ayo. Tak tidur Mas Abi. Perkenalkan, namanya Abi, cucu ketujuh emak saya. Rumah. Kambingnya pindah rumah. Aku stopong. Sekobong. Iku Endi? itu. Oh, sambro. Iku lo ada tempah. Ada apa itu? Ada tempah. Ada di tempat. Aku ikut. Bo. Ya enggak lah. Tapi akan nyamuk Kayak nyamuk ya Lele. Sapinya. Hei, sapi jangan ngamuk dong. Bo. Jam. Meteng tadi, peduse.
Dan ini adalah cucu ketiga mak saya, usianya kini 16 tahun dan bernama Zami. Dan ini adalah kakak ipar saya, istri kepada abang saya nomor 2. Dan juga ada cucu keempat yang bernama Roy, usianya hampir sama dengan Zami, hanya berpaut beberapa bulan. Malam ini kami mengadakan tahlil sederhana di kampung. Ini kakak saya, anak ketiga dari 4 bersaudara. Dia yang banyak membantu menyiapkan semua persiapan acara tahlil malam ini dari awal hingga akhir. Dan ini kakak sulung saya, orang bilang wajah kami mirip, sedangkan saya adalah anak bungsu dalam keluarga. أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير. Dia adalah cucu pertama mak saya dan usianya kini 24 tahun. Tingginya hampir sama dengan saya. Wah, kira-kira berapa tahun lagi ya ia akan menikah? Hehe. Mereka adalah bapak dan cucu serta 3 menantu yang menyambut para tetamu tahlil datang untuk bersalaman. حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا Hari kedua di kampung masih seperti hari pertama. Saya terus mengabadikan momen. Kebetulan saat itu kakak saya baru saja pulang dari kandang. Dan ini emak saya, usianya 63 tahun. Uban di rambutnya menandakan waktu yang telah berlalu. Tetapi senyumnya tetap hangat sama seperti 23 tahun yang lalu. Ah, sayang sekali emak. Yang bulusan kan? Cek, Cek, kan ditanduri apa? kan sekat gajah.
Penjajah. Saya naik ngono kuwi takari banget. Oh. Awas awas tuh. Siapa sih ngundul, Mak? Siapa sih ngundul sawut tuh? Saya mengajak suami, anak, serta ibu mertua untuk menaiki perahu menyeberang ke kampung sebelah. Ini adalah pengalaman pertama mereka menaiki perahu seperti ini. Rasanya mengejutkan dan sedikit menakutkan, tetapi sekaligus membuat ketagihan. Harga naik perahu ini adalah Rp2.000 untuk sekali menyeberang. Tetapi saat ini owner dari perahu sendiri Buka sampai jam piro, Mas? Jam 9 malam. Jam 9 malam. Mulai enek sing liwat, Jan. Alhamdulillah enek. Sore harinya kami mengunjungi sebuah kafe di pegunungan. Suasananya sejuk, cocok banget untuk yang suka berfoto-foto. Menu yang tersedia juga sangat beragam. Namun untuk menuju kafe ini tidak ada akses langsung Grab. Jadi sedikit tips untuk kalian yang ingin datang menggunakan Grab, pastikan membuat kesepakatan dengan sopir Grab untuk menjemput kembali. Biasanya mereka membandrol harga sekitar 200 hingga 250 ribu. Sampai di kafe hutan pelapar, kami disambut oleh gerimis yang sejuk dan kabut yang menambah suasana magis. Tempat ini wajib dikunjungi jika kalian pulang kampung ke Kediri. Fasilitasnya lengkap mulai dari toilet hingga musola. Menu yang tersedia sangat beragam, mulai dari ketan, sate, burger, ramen, hingga barbecue. Suasananya cukup sepi, mungkin karena hujan yang lebat. Biasa kafe ini buka pukul 10, tutup pukul 10 malam. Dan harga makanan atau snacknya cukup murah, dari 5.000 sampai 20.000 rupiah, dan untuk barbecue harganya dalam 75 sampai 200.
Ya. Ada menunya enggak? Iya. Tahu crispy-nya 1. Tahu crispy-nya 1. Terus telur gulungnya 1. Telur gulungnya 1. Kentang gorengnya 1. Kentang gorengnya 1. Apa ya? Sosis ada gak loh mbak sosis? Sosis bakar ada. Nggak usah dibakar, digoreng bisa nggak? Bisa. Tapi nggak pedas kan sosisnya kan? Nanti dipisah sausnya. Sosis tuh. Terus apa ya ceker ya? Mana ceker pedasnya mbak? Oh ada. Ceker pedasnya 1. Mbak ceker pedasnya 1. Mbak kalau mau air hangat aja bisa toh? Bisa. Air hangat Pak? Nah, terus tambah air tak? Botolnya 66.000. Mbak ada mineral loh? Mineral aja mau berapa? 1. Tambah air mineralnya 1. Jadinya 71. Jadi sih uangnya 72.000. Ambil lagi. Sebelum kembali ke Malaysia, kami menyempatkan diri bermain di playground bersama saudara. Perkenalkan, ini cucu ke-6 namanya Dita. Video ini dibuat untuk mengabadikan momen-momen indah agar kelak ketika mereka dewasa cerita ini bisa dikenang dan diceritakan kembali. Dan ini adalah cucu ke-8 adik Dita. Ia bernama Mbak Galuh. Tibalah saatnya perpisahan, kami harus kembali pulang ke Malaysia. Terima kasih kepada emak dan bapak yang sudi menerima dan melayani saya dengan penuh kasih. Walaupun terpaksa saya menyusahkan dan merepotkan. Terima kasih juga kepada kakak dan ipar yang telah membantu memeriahkan majelis ini. Sedih sudah pasti, meninggalkan keluarga tercinta dan meninggalkan tanah kelahiran saya.
Semoga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan.